Jadi kalau barang murah jelek itu sudah biasa. Barang bagus dan mahal itu juga sudah biasa. Tapi hari ini orang butuhnya barang bagus dan murah. Yes. Jadi itu kira-kira yang kita lihat dari sisi perspektif supply chain. Jadi kalau di dalam proses itu kemudian muncul banyak distorsi, termasuk juga kemungkinan kompromi tadi, itu pada dasarnya kita sudah istilahnya mereduksi kualitas kita sendiri. Kaya di hulu tapi soal harga bukanlah penentu. Indonesia selalu berpeluh tetapi asing yang memanen tanpa mengeluh. Jika kita hanya berada dalam lini bahan baku, lalu posisi tawar kita akan menjadi kaku. Lalu kapan Indonesia bisa menjadi pemimpin pasar komoditas utama di dunia? Kita bahas dalam Merah Putih Paradoks Indonesia malam ini. Saya Maria Anneke. Menjadi pemimpin pasar komoditas di dunia ini adalah sebuah cita-cita yang kita harapkan bisa dijadikan oleh Indonesia. Tapi apakah kita mampu untuk mencapai ke sana? Apa saja kendala-kendala yang harus kita hadapi bersama? Kita akan bahas dalam diskusi Merah Putih Paradoks kali ini dengan narasumber-narasumber yang sangat prominent di bidangnya. Yang pertama ada Profesor Hendrawan Supratikno, Guru Besar UPH. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Berikutnya juga ada Dr. Insinyur Sri Bramantoro Abdinagoro, Deputy Head of Doctor of Research in Management Program BINUS Business School. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Dr. Nofrisa, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik ALI. Selamat malam, Mbak Anneke. Selamat malam. Dan berikutnya Dr. Manarep Pasaribu, dosen PPIM FEB UI dan juga advisor Anticorp. Selamat malam, Bu Maria. Selamat malam. Menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan daya saing dan bagaimana menjadi pemimpin industri di dunia. Kita selalu teringat dengan salah satu strategi bisnis yang sudah berlangsung selama 41 tahun. Kita akan lihat rangkumannya di sini. Ini boleh dikoreksi Bapak-bapak kalau memang ternyata salah. Ada cara-cara yang direkomendasikan. Skala ekonomis, teknologi canggih, efisiensi rantai pasok, desain produk sederhana, dan juga kontrol biaya ketat. Ada keuntungan yang bisa kita terima jika menggunakan strategi ini, yaitu kita akan lebih tahan dengan adanya perang harga, lalu barrier masuk ke pasar bagi kompetitor-kompetitor kita itu akan semakin sulit begitu, karena kita memiliki harga yang terendah. Yang ketiga, daya tawar kita akan semakin tinggi. Tapi jangan lupa strategi ini juga punya risiko. Salah satunya mudah untuk memancing imitasi, dan juga sensitif dengan perubahan teknologi, dan kadang pengabaian kualitas karena ingin mendapatkan cost yang rendah. Nah, dengan situasi Indonesia saat ini, apakah strategi yang sudah berumur 41 tahun ini masih relevan? Pak Manarep. Baik, Bu Maria dan pemirsa NTP, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya sedikit mereview, mengulang kembali ya, bagaimana kami dulu belajar strategi manajemen ya. Michael Porter 1984 sudah membuat di dunia ini hanya 2 strategi yang dia sampaikan yang disebut dengan strategi umum, general strategi. Salah satu yang tadi itu cost leadership strategi, satu lagi low cost strategi. Ya. Ini dua-dua strategi ini luar biasa, mampu menciptakan pemimpin pasar. Ya. Salah satu yang perlu kami sampaikan di sini adalah masalah low cost strategi murah. Ya. Ini yang dibuat oleh Cina saat ini. Mereka menggulung dunia dengan strategi murah tadi itu ya, baik di pasar internasional ya, semua mereka dapatkan itu. Even di Amerika sendiri pun produk-produk mereka luar biasa. Di Indonesia pun
termasuk itu. Kita sudah kena dijajah itu dengan strategi low cost. Bayangin aja dengan jeruk yang dari Brastagi kampung saya yang dulu itu relatif menguasai pasar, belakangan sudah kandas, nggak ada lagi, sudah dibeli jeruk dari Cina. Demikian juga jeruk dari Pontianak, semua digulung habis itu kira-kira. Jadi memang strategi yang diajarkan oleh Porter ini ya, sebenarnya Indonesia harus mengambil ini, dua strategi ini. Bisa diambil dari low cost strategi, bisa diambil dari diferensiasi atau keunikan. Tadi masalah keunikan itu, keunikan misalnya seperti tas Hermes, ya mobil Mercedes, lain sebagainya. Tapi kalau saya melihatnya Indonesia ini pas di daerah kita belum terlalu maju ya, banyak penduduknya, low cost strategi menjadi andalan utama seharusnya. Dan inilah yang mencegah bagaimana nanti Indonesia ini tidak dijajah. Kita produk-produk sumber daya alam kita banyak, seharusnya kita bisa. Inilah paradoks itu sebetulnya. Paradoks dari yang kita bahas hari ini, Indonesia seharusnya di hulu banyak, kaya raya, sebetulnya kita bisa menciptakan strategi low cost yang baik untuk melawan dunia. Itu kira-kira ya. Nggak usah dulu melawan dunia, melawan maksudnya barang-barang luar barangkali ya sudah kita aman sebetulnya. Akan membantu masyarakat. Nah, saya mau garis bawah sini Bu Anneke yang memang strategi yang diajarkan Porter ini sebetulnya sederhana. Tidak ada manusia di dunia ini yang mencari harga mahal. Selalu itu prinsip-prinsip di marketing selalu mencari mana yang paling murah. Kalau boleh gratis, begitu ya kira-kira ya. Murah, murah, murah. Itulah strategi sebetulnya yang bisa kita ciptakan, ya, apalagi dengan hulu kita yang luar biasa, ya, sumber daya alam kita, apa yang tidak ada di Indonesia, semua ada sebetulnya, di mineral, di tambang, sawit, itu loh kira-kira. Ini terbalik. Malaysia yang menjadi pasar sawit, padahal kita yang punya lahan yang lebih luas. Nah, betul sekali. Terkait dengan sawit ini kebetulan kita ada datanya juga nih Pak, Indonesia versus Malaysia. Bagaimana kita ini adalah produsen terbesar di dunia. Tapi ternyata yang menentukan harga adalah Bursa Malaysia Derivatives atau BMD yang akhirnya juga menentukan FCPO-nya sendiri begitu. Lalu seperti apa nih yang harus kita lakukan? Apakah memang strategi ini menjadi satu-satunya untuk bisa menuju ke sana? Ya, memang kita harus efisien. Itu dia. Unit cost kita harus kita turunkan, ya. Karena semua produk-produk yang unit cost-nya rendah pasti bisa akan berdaya saing. Tetapi kalau unit cost kita masih tinggi, itu yang buat sulit. Mengapa itu terjadi? Sederhana. Malaysia sudah bisa memproduksi 35 ton per hektar per tahun sawit mereka. Kita masih 20-an. Bagaimana melawan itu dengan produksi yang 35 dengan yang 20 tadi. Itu yang membuat itu. Jadi bagaimanapun kita harus tetap mencari solusi bagaimana ini produktivitas dari lahan kita, orang-orang kita, termasuk juga pengelolanya menjadi lebih efisien dan bisa menciptakan produktivitas barang yang unit cost-nya rendah. Kira-kira itu Bu Maria. Prof. Hendrawan, tadi disampaikan Pak Manarap unit cost-nya ini harus rendah. Tapi cost apa sih sebenarnya yang mahal di Indonesia? Karena kalau dilihat dari upah kita tuh sebenarnya juga rendah loh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sederhana. Jangan sampai kita jualnya lebih murah, tetapi memang mutunya lebih rendah. Kalau itu orang akan mengatakan, oh ya pantas, karena mutunya lebih rendah, harga yang dijual lebih murah. Jadi untuk harga tertentu ada tuntutan minimal mutu ya. Itu yang disebut oleh Michael Porter proksimitas mutu. Jadi kalau proksimitas mutunya sama, ya maka siapa yang lebih efisien dia yang akan menang di pasar. Jadi apa yang dikatakan Pak Manrep tadi kalau dirumuskan dengan cara yang sederhana, efisiensi is the best strategy. Jadi strategi baik adalah jika Anda efisien, karena pertarungan terakhir dengan asumsi tadi mutunya sama adalah pertarungan siapa yang lebih efisien. Nah, di Indonesia ini tadi Pak Manarep menyampaikan data yang fakta yang tidak bisa terbantah, ternyata efisiensinya kalah. Padahal upah buruh kita lebih murah, tetapi kan sekali lagi faktor-faktor yang membentuk biaya ini kan
bukan hanya sekedar upah buruh, ada bunga bank, ada ketidakpastian hukum, ya, ada persoalan-persoalan sekali lagi birokrasi sosial, ada sengketa tanah yang terus-menerus, ya, seperti yang terakhir itu sebabnya sampai dibentuk tim itu PKH penertiban kawasan hutan yang diketuai oleh Pak Syafri Samsudin. Itu kan menunjukkan betapa banyak ya perusahaan-perusahaan sawit yang menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Jadi itu Mbak Maria. Baik, itu kan tadi indikatornya banyak Bapak sampaikan. Artinya kalau kita mau membenahi ini kan banyak sekali yang harus dibenahi begitu. Mungkin yang teratas dulu, Prof. Yang mana nih yang harus segera, urgent harus kita benahi? Yang paling penting menurut saya adalah kepastian hukum. Karena begini, kalau musuh ekonomi apa sih? Musuh terbesar dalam hidup kita adalah ketidakpastian. Ada slogan dalam ilmu ekonomi, uncertainty is the biggest cost in economy. Nah, ketidakpastian ini harus diturunkan. Kalau ada perizinan misalnya, prosedur perizinan 2 minggu, ya 2 minggu betul. Jangan di atas kertas 2 minggu, kenyataannya 2 tahun misalnya. Ya, kalau mengurus biayanya, ya, misalnya X, jangan 10X dong. Ya, itu sebabnya birokrasi kita harus efisien. Jangan sampai birokrasi kita pelumasnya upeti. Siapa yang berani membayar lebih banyak, dia akan memperoleh izin lebih cepat. Nah ini tidak betul. Ya, misalnya hak guna usaha sekian tahun, pasti dong. Jangan baru di tengah jalan sudah diganggu lagi. Sehingga dunia usaha ini menghadapi begitu banyak cost yang unwanted, tidak diinginkan. Apalagi ya otomatis unexpected, tidak diharapkan. Ya, cost untuk premanisme, cost untuk birokrasi, cost untuk perizinan, cost macam-macam lah. Ya, apalagi ada persepsi yang sering keliru ya bahwa dunia usaha ini sumber uang karena itu pantas untuk diperas. Nah, ini tidak betul ya, Mbak Maria. Baik, Pak Nofrisal, pelumas upeti tadi disampaikan oleh Prof begitu. Apakah ini juga terjadi di logistik yang akhirnya membuat biaya logistik kita jadi mahal? Iya, terima kasih Mbak Anneke. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik ya. Kalau saya menyitir sedikit dari sisi perspektif supply chain ya, kita itu kan memproduksi barang itu ada 3, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus sampaikan barang itu ke end usersnya. Di situ peran dunia logistik. Jadi kalau kita gabung antara supply chain dengan logistik itu, ada satu concern yang sama dengan bapak-bapak tadi, yaitu bahwa the ultimate goals of supply chain is cost reduction. Jadi artinya apa? Artinya kita harus benahi proses-proses pembuatan bahan baku, importkah, produksikah, barang jadi, ataupun kemudian penyebarannya ke seluruh Indonesia, katakanlah domestik gitu ya, itu harus efisien. Jadi efisiennya ada di situ, dan untuk memastikan efisiensi itu bisa terwujud dengan baik, kita butuh yang namanya itu tadi, di dalam supply chain ada istilah satu strategi kita yang penting adalah managing uncertainty. Jadi kalau kita mengirim barang, katakanlah misalnya saya kirim barang ke satu perusahaan logistik gitu ya. Begitu barang itu saya sampaikan di sebuah perusahaan logistik, begitu barang itu di tangan mereka, saat itu sudah mulai ketidakpastian. Nyampaikah? Salahkah nyampainya, reroute kah, rusak kah, itu uncertainty. Tapi dunia bisnis kita itu mengajarkan kita, we have to manage it. Jadi kita harus bisa kelola yang namanya ketidakpastian itu. Nah, salah satu sumber-sumber ketidakpastian itu berasal dari kepastian hukum, seperti Prof. Hendrawan sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita cermati semua aktivitas logistik di Indonesia maupun di dunia, semua merujuk pada ketentuan hukum. Jadi kalau kita misalnya kita mau mengirim barang nih ekspor impor, yang kita lakukan adalah mematuhi ketentuan ekspor impor. Karena regulasinya itu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita misalnya dalam proses-proses seperti itu kadang-kadang pingin instan. Kita mencoba untuk berkompromi dengan berbagai hal. Sehingga kemudian disiplin kita menjadi rendah.
ketika itu terjadi, apalagi misalnya tidak diikuti dengan bahan baku barang setengah jadi atau barang jadi tadi yang berkualitas tadi, maka menjadi terdegradasi level service dan aktivitas kita yang lain. Dalam dunia logistik sebetulnya ada dua yang paling penting, yaitu bahwa kita memastikan selalu terjadi cost efisiensi, tapi pada sisi yang lain kita berjuang untuk terus meningkatkan value added. Jadi ketika sudah kombinasi antara dua itu proporsi rate tarifnya bisa kita ukur. Dan dari situ kemudian competitiveness bisa jadi muncul. Jadi kalau barang murah jelek itu sudah biasa. Barang bagus dan mahal itu juga sudah biasa. Tapi hari ini orang butuhnya barang bagus dan murah. Yes. Jadi itu kira-kira yang kita lihat dari sisi perspektif supply chain. Jadi kalau di dalam proses itu kemudian muncul banyak distorsi, termasuk juga kemungkinan kompromi tadi, itu pada dasarnya kita sudah istilahnya mereduksi kualitas kita sendiri. Itu kira-kira Mbak. Baik, kepastian hukum, kompromi. Berikutnya Dr. Bram, kalau kita melihat kondisi saat ini, kita harus efisiensi katanya. Tapi kita juga mau bukan hanya jadi pemimpin pasar, kita juga ingin rakyat kita ini sejahtera begitu, bukan rakyat yang hanya menerima upah paling rendah di kawasan begitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan strategi low cost ini? Oke, terima kasih Mbak Anet. Sebenarnya gini, tadi yang Pak Manur bilang kan sederhana sebetulnya ya, low cost. Tapi begitu kita Prof bilang, Pak Nofrijan bilang, ternyata nggak mudah juga ya ternyata ya. Kalau itu di dalam kontrol kita misalnya, kalau cutting cost itu kan kontrol perusahaan ya artinya, itu gampang. Gampang dalam artian bisa kita kelola. Tapi ketika mulai berhubungan dengan lingkungan, uncertainty tadi yang Prof bilang, lalu supply chain itu kita berhubungan dengan orang lain ya, itu pun jadi masalah ya. Jadi memang tidak mudah juga pada akhirnya ya Pak Manur ya tentang low cost gitu ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu. Nah sebetulnya kan masyarakat pinginnya tadi ya seperti dibilang, kalau bisa dapatlah kita barang-barang murah gitu ya. Tetapi juga, nah ketika barang murah taruhlah itu diminta ke kita pengusaha, kan kita juga pingin juga ya low cost strategi itu udah ada. Tapi begitu kita berhubungan dengan lingkungan pihak ketiga, itu jadi barriernya jadi banyak sekali itu. Ya, Prof udah bilang ya, jadi makin banyak ketidakpastiannya. Tadi supply chain saja sudah juga sama ya, artinya walaupun misalnya ketidakpastian, kita ada asuransi, tapi kan bukan itunya ya, yang resmi iya, yang kita khawatirkan adalah yang hidden ekonominya itu loh Prof. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita beresi sebetulnya ya, sehingga kalau kita bilang gimana nih low cost, ya bisa, tapi apakah mimpi jadinya gitu, kira-kira gitu. Yang jadi pertanyaan saya berikutnya, apakah masalah ini hanya kita saja yang mengalami, atau ada negara-negara lain juga yang sebenarnya juga memang kaya sumber daya alam tapi mengalami masalah seperti kita? Kita akan bahas setelah jeda, tetaplah bersama kami di Merah Putih. Indonesia memang kaya sumber daya alam, tapi bukanlah pemimpin industri di dunia. Ini membuat saya teringat dengan satu quotes yang juga lagi-lagi dari Michael Porter, yang menarik sekali untuk kita bahas malam ini. Katanya kekayaan alam adalah keunggulan komparatif, artinya warisan, bukan keunggulan kompetitif. Lalu apakah kita ini sendirian? Apakah ada negara-negara lain juga yang punya masalah sama seperti kita, kaya akan sumber daya alam, tapi ya memang bukan pemimpin di pasar manapun di dunia? Kita akan lihat beberapa negara-negara yang menjadi teman kita, yang artinya memang kaya akan sumber daya alam, tapi tidak terlalu banyak bisa berbuat apa-apa. Salah satunya adalah Kongo, yang kaya akan kobalt, Venezuela
kaya minyak bumi tapi juga bukan pemimpin pasar. Demikian juga dengan Nigeria, kaya dengan minyak bumi bahkan terbesar di benua Afrika, bukan juga penentu harga. Bolivia yang kaya litium dan Sierra Leone yang kaya dengan berlian. Tapi mungkin banyak juga yang tidak tahu nama negara-negara ini. Padahal kekayaannya ini diakui paling besar di dunia. Lalu kalau melihat kondisi seperti ini, apakah kekayaan alam yang kita miliki saat ini ternyata sebenarnya tidak terlalu relevan juga untuk bisa menaikkan perekonomian kita dan juga membawa kita menjadi pemimpin industri dunia. Pak Manerep. Iya, baik Bu Maria. Jadi ini memang contoh yang sangat bagus ya. Tapi kalau saya melihat ini ya, kita belajar dari bacaan-bacaan yang pernah kita baca tentang ini, ya memang pengelolaannya kembali lagi ya. Tata kelolanya itu ya. Itu menurut kita sebagian ini macam-macam lah ya. Ada tadi masalah hukum, ada tadi masalah mungkin infrastruktur SCM, tapi ada lagi satu lagi masalah menurut saya yang perlu kita harus benahi ini supaya hulu ini benar-benar berfungsi. Benahi dulu SDM yang mengelola di hulu itu dia ya. Jadi sepanjang misalnya para petani kita belum mahir memainkan bagaimana bertani yang bagus ya, belum mereka mahir bertani bagaimana mengelola sawit misalnya gitu ya, tambang misalnya dan lain sebagainya, ya memang kita serahkan kepada, karena kita masih cenderung memberikan ini kepada pihak luar itu dia. Michael Porter sudah melarang, kalau Anda mau negara Anda kuat, jangan serahkan industri hulunya itu ke orang luar. Itu mereka sudah ingatkan itu ya. Jadi kita harus tuan menjadi di negeri sendiri, kita yang mengelolanya ya. Karena di hulu, karena ini yang menciptakan banyak lapangan kerja dan juga kita sendiri. Kalau diserahkan ke hulu, ke orang luar hulu ini, itu yang menjadi persoalan ya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi hulu ini ya, ini harus benar-benar kita yang mengelolanya dengan bagus ya. Sederhana kalau saya lihat ya. Saya ini sedikit di luar dari itu ya. Strategi low cost ini sederhana. Saya di depan rumah saya itu ada namanya satu restoran ya, yang jam 2 pagi, jam 3 pagi masih penuh, Prof. Masih penuh. Tidak pernah kosong itu. Saya teliti, mengapa ini sebetulnya penuh ini? Ternyata memang di sana harga murah. Dengan uang 15.000, 20.000, orang sudah kenyang di sana itu. Jadi bagaimanapun ya, kita nggak usah dulu melihat industri besar ya. Kita sendiri yang sederhana dulu ya, melihat kalau membuat sebuah barang dengan harga yang sangat murah, pasti laku, pasti dibeli orang. Itu dia ya. Nah, kembali lagi karena bagaimana ya, kalau industri yang besar tadi itu bagaimanapun Venezuela kita tahulah ya, industrinya itu, hulunya itu diserahkan ke asing, itu dia. Bagaimana kalau asing yang makan uangnya itu? Sudah, keuntungannya semua akan di sana. Tapi ini saran saya ya, kalau untuk perbaikan di hulu ini harus kita sendiri yang mengelolanya. Jangan diserahkan kepada orang asing. Itu Michael Porter sudah sangat jelas di dalam bukunya sudah menyampaikan itu. Kalau kita supaya berdaya saing produk kita itu, hulu harus dikuasai. Ya, kita yang mengelolanya. Kami kira itu, Bu Maria. Prof. Hendrawan, tadi disampaikan oleh Pak Manerep, hulu ini jangan diserahkan ke asing. Tapi kita tahu lagi-lagi investasi di hulu ini kan juga diperlukan begitu. Dan apakah kita masih membutuhkan juga dana dari asing agar hulu ini benar-benar bisa dikelola? Ya, jadi prinsip bahwa kekayaan alam itu dikelola untuk kepentingan pertama-tama kepentingan nasional kita, itu penting sekali. Saya kira pikiran itu yang menginspirasi mengapa para pendiri bangsa kita ingin mengubah dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tapi Mbak Maria, ketika Indonesia merdeka, negara-negara barat itu sudah memiliki begitu banyak organisasi multinational company, corporation. Bayangkan Indonesia itu, VOC masuk Indonesia 1602. Mereka mempunyai tentara bayaran sendiri dan seterusnya sehingga menguasai jalur rempah di Indonesia. Jadi artinya ketika kita merdeka, mereka sudah unggul dalam hal teknologi,
dalam hal pasar modal untuk mencari dana, SDM-nya kualitasnya jauh lebih kuat dan seterusnya. Kita belum ngerti apa-apa itu. Artinya kita kalah start nih memang. Ya, itu sebabnya kenapa ada keuntungan untuk mereka yang bermainnya lebih awal. Itu yang disebut kalau bahasa Inggrisnya prime mover advantages. Keuntungan-keuntungan sebagai penggerak pertama. Dan jangan lupa dalam bisnis ada prinsip, ya, pengalaman itu penting sekali untuk belajar, ya, untuk menekan biaya. Yang disebut experience curve, kurva pengalaman. Jadi semakin berpengalaman Anda, semakin Anda punya waktu lama untuk belajar, semakin besar peluang untuk menekan biaya, semakin besar untuk meningkatkan efisiensi. Nah, inilah itu sebabnya kita harus memiliki strategi yang hebat ke depan. Kalau kita tidak memiliki strategi yang tepat dan hebat, ya kita akan menjadi, kalau istilahnya Bung Karno, een kuli of the nasi and nasi van de kuli. Jadi kuli bangsa dan bangsa kuli. Begitu, Mbak Maria. Baik, Pak Nofrisel, dari sudut pandang Anda seperti apa? Ya, saya melihatnya begini, Mbak Anneke. Jadi kalau pakai pepatah orang kampung saya di Minangkabau, paradoks itu adalah ketika ayam atau burung mati di lumbung padi. Ya, artinya apa itu? Artinya apa? Ada yang harus kita benahi. Saya kalau dari perspektif logistik dan supply chain itu selalu concern mengatakan bahwa kita pertama adalah kita harus lihat bagaimana kita secara activity, daily operation activity di kita itu sudah efisien. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, efisiensi itu tidak cukup memang. Kita perlu yang namanya value added, nilai tambah. Nilai tambah itu justru malah membuat expected marginnya jadi bertambah. Kita kadang-kadang nggak ramalkan bahwa kita akan dapat untung besar. Tapi karena value added, itu akan ikut dengan sendirinya. Itu bahasa logistik dan supply chain. Kenapa? Karena banyak kejadian kita buktikan. Ya, kalau Mbak Anneke minum soft drink di minimarket barangkali harganya 9 ribuan. Tapi coba minum soft drink di lapang golf. Sekitar 50 ribuan, nggak ada yang teriak. Kenapa? Ada value added di situ. Gitu. Jadi maksud saya sekarang persoalan kita adalah seberapa intensif kita berpikir soal membangun value added plus efisiensi. Efisiensi is a must, ya seperti Prof sampaikan tadi. Tapi bagaimana kita membangun value added? Kalau kita misalnya terus bergerak di natural resources, seberapa value added yang bisa kita bangun? Gitu ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya berpola pikir soal hilirisasi, fine, di situ sudah benar gitu. Tapi seberapa value added yang bisa kita ciptakan sehingga kemudian dia jadi competitiveness, bahkan menghasilkan produk-produk turunan yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita bicara tentang perspektif itu, supply chain mengajarkan pada kita not only how to produce the goods gitu ya, tidak hanya itu gitu. Tapi bagaimana goods itu sampai ke tujuannya, apakah itu ekspor, apakah impor, apakah itu tuh masyarakat luas gitu ya. Bagaimana caranya? Dan untuk cara seperti itu, logistik tidak mengatakan Anda harus punya truk sendiri, gudang sendiri. Enggak. Banyak perusahaan logistik service providers dan itu jumlahnya ribuan. Bukan hanya national player, bahkan juga multinational player gitu yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa lihat banyak contoh, walaupun itu pilihan yang boleh dilakukan oleh banyak perusahaan. Perusahaan multinasional X misalnya, mereka nggak punya perusahaan logistik, tapi bisa menguasai market. Tapi perusahaan yang lain berpikiran bahwa saya harus kontrol logistiknya juga, jadi dia bikin 1, 2, 3 anak perusahaan logistik juga gitu ya. Itu biasa dalam industri. Gitu. Tapi orientasinya tetap sama, itu bagaimana menciptakan satu efisiensi yang signifikan di satu sisi, kemudian tetap membangun value added. Value added itu apa? Contoh kalau sederhana ya, kalau saya mengelola barang di gudang, kalau barang itu saya tawarkan pakai packaging yang bagus, pakai kemudian mungkin sistem informasi yang baik, track and tracing yang bagus, saya bisa jual lebih. Gitu. Saya bisa bahkan proaktif mengirim ke customer-nya, gitu, ke pengirimnya bahwa produk Anda sekarang ada di sini. Kita hari ini merasakan itu kan. Begitu nyamannya kita belanja lewat e-commerce.
Kita bisa track and trace segala macam karena mereka ada teknologi. Dan begitu kita belanja lewat itu, kita pernah protes nggak? Enggak. Dan bahkan dia masih bisa menjual murah, gitu kan? Menjual murah dan kemudian kita membelinya dan kita merasakan value added gitu. Nah itu maksud saya. Jadi kombinasi antara itu harus kita bisa kembangkan secara menyeluruh sebetulnya. Nah kalau itu dalam tatanan istilah Pak Mandar tadi tata global nasional misalnya itu bisa kita kembangkan. Kalau korporasi aja bisa begitu, kenapa negara nggak bisa gitu? Kalau misalnya contoh misalnya di minimarket di Indonesia misalnya kita kok bisa menerapkan kebijakan satu harga? Mereka udah lama. Kalau kita baru di Papua untuk BBM dan semen, mereka udah lama. Dimanapun satu botol minuman mineral di satu minimarket dengan market lain di Medan sana sama harganya. Itu buktikan bahwa mereka bisa melakukan itu dengan lebih efisien dan lebih memiliki value added. Baik, Itu sih. Pak Bram, value added katanya. Tapi apakah kita punya kemampuan untuk ke sana? Apalagi tadi disampaikan Pak Manarep, SDM kita ini juga harus dibenahi begitu. Apalagi mungkin di skala petani atau di skala hulu. Bagaimana kita bisa memastikan mereka tahu bagaimana cara untuk memberikan value added yang tadi disampaikan oleh Pak Nofrizal? Baik, makasih Mbak Ana. Saya tadi contoh-contoh yang diberikan di slide-nya itu menarik sekali ya. Karena itu lebih ke sumber daya alamnya ya yang banyak. Kita punya. Kebetulan saya basisnya metalurgi Pak. Dan saya udah banyak ya berteman dengan teman-teman di tambang. Ada yang saya mau kritisi sebetulnya. Ketika bilang hilirisasi, itu mereduksi kata hilirisasi sebetulnya. Hilirisasi itu memang sampai di hilir ya. Sebagai contoh gini Mbak sebetulnya ya. Hilirisasi nikel. Kok cuma sampai smelter aja Pak? Itu bahan baku, bahan setengah jadi loh itu. Ya. Iya kan? Hilirnya adalah pipa-pipa stainless steel, baterai, alat. Itu hilir sebetulnya. Sama juga aluminium. Sekarang dibilang hilirisasi cuma sampai di aluminium, padahal enggak. Nah itu yang menurut saya pemerintah lupa. Yang Pak Manarep bilang hulu dikuatin, saya setuju. Tapi kalau hulunya kuat, hilirnya nggak ada yang makan. Aluminiumnya kemana lagi? Keluar lagi. Kita ekspor lagi kan gitu ya. Menurut saya ada PR pemerintah yang lupa bahwa hilirnya itu harus dibangun ya. Dan saya termasuk orang yang saya bilang nih hilirisasi direduksi artinya. Karena itu kan hilir ya, industri hilir, industri hulu gitu. Tapi kendalanya apa sih Pak? Tadi Bapak bilang apakah pemerintah lupa? Apakah memang pemerintah ini lupa atau memang karena investasinya butuh dana besar dan pengusaha swasta di dalam negeri ini juga belum yakin begitu untuk menuju ke sana? Apakah kita segitu kekurangan uangnya untuk bisa membangun Iya. hilir? Saya anggapnya gini, kita nggak punya strategi besar. Misalnya untuk industri logam. Apa coba Pak industrinya? Hanya sampai cuman bahan setengah jadi tadi. Kan enggak. Kan harusnya sampai ke hilir. Dibangunlah pabrik-pabrik, misalnya cuman alat makan, itu stainless steel tuh. Pipa stainless steel. Karena apa yang tangga-tangga, pegangan tangga itu impor. Padahal nikelnya punya kita gitu ya jadinya. Nah saya mengkritisi itu saja sebenarnya. Nah memang sekali lagi pemerintah atau kita ya harus punya strategi besar sebetulnya ya. Ini mau kemana dulu? Nah, seperti Pak Manarep bilang, SDM-nya ya harus diperbaiki juga ya. Karena memang tidak mudah sih, Pak. Ada investasi yang harus dimasukin. Ada teknologi yang harus kita kuasai. Nah, kalau teknologinya SDM-nya kurang, ya tentu susah. Ya, makanya janganlah sampai misalnya perguruan tinggi banyak yang tutup dan seterusnya. Mudah-mudahan jangan ya. Tapi saya nangkep itu ya. Beberapa hampir 10-15 tahun lah saya lihat itu strategi besarnya belum rigid gitu ya dan berganti-ganti Pak. Nah tadi kepastian hukum tadi yang Prof itu bilang
ya. Kemarin kan pernah ditahan, nikel nggak boleh, lalu keluar lagi relaksasi. Kata-kata relaksasi juga itu Prof. Menurut saya agak mengganggu ya, karena ini jadi gimana nih, seperti apa. Ya, dulu kebetulan saya terlibat waktu pengambil alihan Inalum, Prof. Jadi kita udah punya bilang bahwa kebutuhan aluminium itu tinggi banget. Dan Inalum hanya 250 waktu itu. Sampai sekarang masih 250. Nah itu kan artinya dulu 10 tahun lalu saya bilang, ini harus bikin Inalum yang kedua. Alhamdulillah sekarang sudah ada Prof di Mempawah. Jadi tapi kan ada strategi jangka panjangnya harus disusun kan gitu ya. Seperti kita punya GBHN lah ya, dulu GBHN ada, tapi nggak tahu sekarang mungkin sudah tereduksi lagi GBHN-nya gitu ya. Tapi kita harus punya rencana jangka panjang yang besar menurut saya. Strategi industrinya seperti apa misalnya gitu ya. Kementerian Perindustrian disupport yang banyak karena dia tugasnya hilir tuh. Kalau SDM tugasnya hulu memang. Ya, tapi kalau dilihat coba anggaran Prof, anggaran untuk Kementerian Perindustrian berapa? Ya lihat ya. Sekarang pendidikan juga berapa? Kan dua itu, Prof. SDM-nya pendidikan, hilirnya Kementerian Perindustrian harusnya. Itu kira-kira. Jadi memang ada miss lah, harusnya kita perbaiki sama-sama lah. 10 hingga 15 tahun tadi disampaikan oleh Pak Bram, belum ada strategi yang jelas juga. Lalu berapa lama lagi kita untuk bisa menuju ke sana? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Memang ada keunggulan bagi negara-negara yang sudah memulai lebih dulu. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk negara-negara yang mulai relatif terlambat. Kita sebut saja Korea Selatan, Vietnam, China. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari negara miskin hingga bisa menjadi pemimpin pasar? Kita akan lihat datanya seperti apa timeline China sampai sekarang diakui menjadi pabrik dunia. Kalau kita ingat di tahun 1978, waktu itu adalah awal dari reformasi dan pintu terbuka China, di mana pemerintah China atau otoritas saat itu menjadikan Shenzhen sebagai kawasan ekonomi khusus. Lalu kemudian berganti di tahun 1980 hingga 1990-an, sudah mulai ada relokasi industri, pabrik-pabrik dari negara-negara lain akhirnya mencoba untuk merelokasi pabriknya ke China. Di 2001 China kembali lagi masuk ke WTO dan menjadi sebuah ledakan industri karena ternyata harga yang ditawarkan dengan tarif yang cukup murah saat itu. Di tahun 2010 China resmi jadi penguasa manufaktur dunia. Dan di tahun 2015 sampai sekarang kita sudah melihat made in China di mana-mana. Artinya dari 1978 hingga 2026 ini kurang lebih butuh waktu 48 tahun. Kalau di tahun 2010 sudah jadi penguasa manufaktur, mungkin sekitar 30 tahunan China sudah bisa mengubah statusnya dari negara miskin itu menjadi penguasa dunia. Demikian juga dengan Korea Selatan, Vietnam, kita lihat keluarga kita, satu kawasan yang juga sekarang sudah terlihat mulai menjadi pemimpin industri. Tapi bagaimana dengan kita? Tadi kata Dr. Bram, 10 hingga 15 tahun belum ada strategi yang jelas. Kalau China butuh 48 tahun, apakah ini artinya kita butuh 30 tahun lagi? Pak Manarep. Ya, jadi kita harus yakin ini Bu Maria ya. Karena kita memang bangsa ini didirikan menjadi sebuah negara yang akan ke depan menjadi makmur sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 45. Begitu ya Prof ya. Kita harus yakin itu ya. Saya pikir prosesnya itu memang harus jelas ya. Sebenarnya Cina melakukan yang begini, ada lagi contoh yang lebih sederhana ya, Finlandia. Finlandia dulu dia jual kayu. Awalnya jual kayu dia. Kemudian dia melakukan lagi perubahan-perubahan menjadi industri ya, industri yang ringan, berat ya, dan seterusnya menjadi high tech dia.
seperti yang kita saksikan saat ini. Saya pikir ini memang kita nggak bisa membalikkan seperti balik tangan cepat ya, butuh waktu. Ya, butuh waktu. Inilah sebetulnya proses yang harus kita manfaatkan ini ya. Dunia akademisi, para peneliti harus memainkan peran penting di sini termasuk korporasi ya. Jadi memang kalau ditanya ini sederhana, saya yakin bahwa ke depan ya Indonesia ini akan bisa melakukan hal yang demikian ya, reformasi di segala bentuk ya, apalagi pemerintahan Pak Prabowo ini sedikit agak lumayan lah ya menangkapi yang maling itu tadi itu ya, tangkap ya. Itu bagian awalnya kepastian hukum begitu ya Prof ya. Kepastian hukum dulu yang pertama itu sudah mulai dari sana. Mudah-mudahan nanti ya, karena memang ini tadi 48 tahun ya. Ya, saya pikir kita pun akan bisa melakukan itu. Saya yakin. Saya pikir perdebatan ini ya khususnya masalah berapa lama ya. Kalau saya bilang tidak bisa menentukan ini, tetapi saya melihat ke depan ini arahnya on the track kita memperbaiki ini menjadi sebuah negara yang makmur kita sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi ada prosesnya, kata kuncinya di proses, tapi kita manfaatkanlah proses ini dengan bagus ya. Jangan sampai ada yang terbuang begitu saja waktu-waktu yang sudah ada. Membina infrastruktur, lingkungan bisnis ya, masalah SDM ya, semua itu di hulunya. Ini semua pekerjaan yang berat ya. Tetapi kalau dengan kebersamaan kita bersatu, saya yakin akan bisa. Kami kira itu Bu Maria ya. Baik. Mungkin ahli politik ini yang profesor yang bisa. Baik, Prof. Hendrawan, kalau kita mengingat Korea Selatan bisa menjadi negara maju seperti sekarang, itu kan dia bisa memanfaatkan bonus demografi yang mungkin ini terjadi 100 tahun sekali begitu. Dan kita juga sudah punya timeline sebenarnya untuk memanfaatkan bonus demografi kita dengan cita-cita Indonesia emas di 2045. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, menurut Prof, apakah kita masih on track? Sementara untuk menuju menjadi negara maju itu kan harus ada yang kita capai begitu, mulai dari pertumbuhan ekonominya begitu. Sementara dari kemarin pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah mencapai target pemerintah. Jadi Mbak Maria, jadi kalau kita bertanya kepada pengamat, kita tanya orang luar dulu ya, pengamat asing, dari tulisan-tulisannya kita bisa lihat, bisa baca, itu mereka selalu mengatakan bahwa Indonesia ini sleeping giant, raksasa yang tertidur, dan tidurnya ini sudah lama begitu. Terus ada juga yang mengatakan mengamati sejarah Indonesia itu mengamati sejarah missing opportunities. Jadi kesempatan-kesempatan lewat yang terus-menerus terabaikan. Itu sebabnya memang ke depan ini kita harus memenuhi prasyarat untuk menjadi negara maju dulu. Ya, kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini belum cerdas kan berarti kalau untuk bisa menjadi negara kaya. Itu sebabnya kita cerdaskan dulu, tapi berita-berita terakhir justru katanya banyak jurnal abal-abal, banyak profesor ikut konferensi abal-abal, ya, banyak data dalam disertasi dan skripsi mahasiswa katanya fabricated, ya, direkayasa dan seterusnya. Jadi memang kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya, karena kan Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini sudah diubah tahun 99 sampai 2002, 4 tahun ya. Itu disebutkan di situ bahwa maju mundurnya negara ini tergantung semangat penyelenggara negara. Apa yang dimaksud dengan semangat penyelenggara negara? Ngurusin rakyatnya dengan baik. Itu sebabnya Bung Hatta mengatakan Dienstag, negara pengurus. Kalau orang datang berebut kekuasaan dan seterusnya setelah di sana kemudian korupsi misalnya, tidak ngurusin rakyatnya, bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Apakah artinya kita sebagai rakyat yang tidak terurus saat ini? Jadi Mbak Maria, dengan segala hormat terhadap semua ikhtiar yang kita lakukan, semua keyakinan yang kita lakukan, kalau secara matematis, sayang tidak ada whiteboard di sini, saya bisa membuat rumus matematikanya. Bahwa tahun 2045 kita belum menjadi negara maju. Wow. Ya, karena untuk menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi 7,5 sampai 8% continuous, sustainable. Ini ke tahun 2045 tinggal berapa, bisa secara matematis dihitung. Ya. Tapi itu tidak harus membuat kita putus asa, ya. Jadi misalnya 2045 bukan negara Indonesia emas tapi Indonesia cemas misalnya, ya.
tentu tidak membuat kita putus asa. Justru itu membuat kita harus bekerja lebih giat lagi, ya. KKN, ya misalnya oligarki, ini harus dibenahi, aturan mainnya harus jelas, ya. Jangan kita bicara demokrasi tapi demokrasinya semu. Demokrasi seolah-olah. Kita harus jujur. Jadi kejujuran, Mbak, itu sekarang adalah sesuatu yang paling langka di Indonesia. Ya, orang berani berkata jujur, ya. Tapi risikonya kita tahu kalau berkata jujur, ya, bisa dibully, bisa dimacam-macam lah. Tapi artinya kalau kita lewat target, Bapak bilang 2045 kita tidak akan mencapai menjadi negara maju. Pakai rumus matematik sederhana, kan sudah kita Lalu bicarakan. akhirnya kita akan melewati bonus demografi itu. Dulu kami di Komisi 11, kan salah satu mitra kerja Komisi 11 Bappenas, kami membuat skenario. Yang terakhir dengan Suharto Mono Arfa, kita buat skenario. Kalau pertumbuhannya tinggi, ini tercapainya tahun 48. Kalau pertumbuhannya sedang 52. Kalau pertumbuhannya rendah seperti ini tahun 60. Jadi menurut Bapak tahun 60 kita bisa mencapai itu? Kalau pakai matematik sederhana lah. Pakai rumus matematika, logaritma sederhana. Kalau 5%. Tapi kita dukung. Karena Pak Prabowo bilang nanti tahun 2029 bisa mencapai 8%. Nah kalau ini sustainable, ya continue bisa. Nah masalahnya ini rupiah anjlok. Di atas 18.000. Indeks harga saham jatuh. Nah ini apa? Muhammad Qodari, Badan Komunikasi Pemerintah mengatakan tunggu. Karena Pak Prabowo sedang membenahi sistem. Pembenahan sistem, perubahan struktural itu butuh waktu. Kita sabar saja. Tapi kalau semakin penuh dengan ketidakpastian, ya ini namanya dulu nenek saya bilang, wah ini sontoloyo namanya. Ya, amburadul. Ya, tapi kita dukung penuh. Karena Pak Prabowo selalu mengacu. Ya, pasal 33. Undang-Undang Dasar kita. Baik. Pak Nofrizal sebagai orang logistik saya mau tanya nih, kita lewat mana kalau benar-benar yang mencapai di 2045 begitu, meskipun tadi kata Prof tidak mungkin begitu ya, atau 2060 lah ya. Mbak Maria, kita sebenarnya kalau belajar dari semuanya lah ya, konon katanya kalau Inggris itu jadi negara maju butuh 200 tahun. Amerika belajar dari Inggris butuh 100 tahun. Jepang belajar dari Amerika butuh 50 tahun. Korea belajar dari Jepang 30 tahun. Cina di bawah 15 tahun. Jadi artinya apa? Ini pembelajaran ya yang bisa kita lihat. Nah, apa yang sama di antara mereka itu? Cuma satu, mereka punya Industrial Trajectory Strategic Plan. Punya itu. Kita sudah punya, 2045 menjadi Indonesia emas. Tapi sekarang bagaimana, seberapa konsisten kita menerapkan, mencapai itu seperti Prof tadi katakan, itu dalam kita lihat dari konteks supply chain dan logistik, bagaimana kita memproduksi barang yang value added tinggi. Kita menghasilkan barang-barang yang tidak hanya mengandalkan natural resources. Kita berharap bahwa produk-produk barang-barang kita yang barang jadi misalnya betul-betul bisa kita bangun secara competitiveness. Pemain-pemain logistik kita harapkan menjadi semakin profesional. Benar-benar berorientasi kepada bagaimana kita menciptakan satu struktur cost yang baik. Jadi sehingga kemudian secara nasional struktur cost itu bisa menjadi bagian dari competitiveness. Negara-negara maju biaya logistiknya rendah. Karena semua sudah well established, aturan sudah ada, aturan dipatuhi, law enforcement dijalankan, kan gitu sebenarnya persoalannya. Di kita bukan belum ada, aturan itu sudah lebih dari cukup. Ya, lengkap sekali aturan. Prof Hendrawan di DPR pasti lebih hafal lah beliau gitu. Jadi aturannya sudah lebih cukup. Masalahnya adalah law enforcement-nya. Jadi ada beberapa isu yang terkait dengan dunia logistik supply chain. Kalau boleh saya tambahkan satu contoh misalnya, pemerintah sudah mencanangkan 1 Januari 2027 akan diberlakukan yang namanya ODOL, Over Dimension Overload, untuk trucking company. Ini sudah pengunduran yang keempat kalinya, kalau dihitung sejak tahun 2007, 2009, 2015, 2017, 2023, sekarang 2027. Pertanyaannya adalah, apakah akan mundur lagi? Atau kita konsisten menjalankan 1 Januari 2027 kita jalankan itu. Nah, ini kan challenge yang kita perlu hadapi. Ini baru contoh kasus soal logistik di sisi aspek itu.
Saya tidak mengecilkan arti, tapi sampai hari ini tinggal 5 bulan persis. 1 Januari 2027, sebentar lagi 1 Agustus 2026. Tinggal 5 bulan lagi. Saya nggak melihat tanda-tanda yang signifikan untuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut pemberlakuan odol 2027. Nah, itu tuh contohnya. Jadi kita sudah punya trajektori, kalau tadi saya sebut Indastria Trajectory Strategic Plan misalnya. Sudah ada. Kalau dulu kita sebut GBHN, dulu kita sebut Repelita misalnya gitu. Sekarang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045, ada. Itu trajektorinya kita katakan adalah gitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mencapai itu. Langkah-langkah besar itu kan diawali dengan langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil setiap tahun, langkah-langkah kecil setiap 5 tahun, gitu ya kan harus konsisten itu jalan. Jadi kalau misalnya tadi ada seperti matematiknya Prof. Hendrawan, jadi kalau misalnya sekarang 5, sudah yakin nggak akan kecapai. Tapi kalau tiba-tiba tahun 2009 jadi 8, tahun 2032 atau 34 kemudian menjadi 10, achievable misalnya gitu. Tapi konsistensi ke arah itu. Dalam dunia logistik dan supply chain, sepanjang itu kita lakukan dengan konsisten, taat pada hukum, disiplin, saya kira kita bisa capai. Baik, langkah besar ini diawali dari langkah-langkah kecil tadi disampaikan Pak Nofrizal. Dr. Bram, melihat posisi kita saat ini di mana pertumbuhan ekonomi belum bisa mencapai, tapi kita harus bisa mencapai 8% dan 10% untuk bisa menjadi negara maju. Lalu gebrakan apa nih dari segi hulu yang bisa dilakukan dan bisa segera dibenahi supaya kita bisa menghasilkan pertumbuhan yang cepat, bahkan 2 kali lipat lebih cepat dari tahun ini? Baik, terima kasih Pak Anet. Saya melihat ya, kita bukan tidak punya rencana. Ya, ada. Masalahnya adalah kita konsisten atau fokus nggak sama rencana-rencana itu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ada satu cara lagi, misalnya akselerasi ya, mempercepat segala macam. Tapi sama seperti yang kita bicarakan tentang low cost strategy. Kalau low cost-nya, yang dikalahkan adalah quality-nya. Jadi kalau kita mau akselerasi, pasti ada hal-hal yang bukan dikorbankan, ya artinya harus ada yang tanda kutip harus larinya lebih cepat, misalnya harus sprint dan segala macam. Itu jadinya memang sebuah hal yang sudah pasti ya gitu. Saya pikir itu ya, jadi kita mestinya harusnya lebih fokus gitu ya. Kalau diakselerasi, memang seperti yang Pak Nofrizal bilang ya, untuk logistik aja dari dulu udah mundur 4. Tapi kalau misalnya kita percepat, pasti ada yang kalau bahasa gaulnya kan pasti ada yang berdarah gitu kira-kira ya. Kita harus rela dengan berdarah itu mestinya ya. Itu adalah konsekuensi kita karena kemarin kita jalannya lambat, tidak fokus. Kemudian kita harus cepat untuk mengejar tadi yang Pak Hendrawan bilang, trajektorinya itu. Baik, jadi bisa dibilang berdarah-darah itu adalah jalan untuk menuju ke sana begitu. Tapi kita harus berdarah apa nih? Kita harapkan ada strategi juga dari pemerintah dengan diskusi malam ini agar tidak hanya bisa berakhir di sini tapi juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk lebih fokus, tidak hanya pemerintah tapi seluruh stakeholder, bahkan masyarakat juga yang tetap bisa mengobarkan api semangat agar kita bisa menuju negara maju. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami. Yang pertama Prof. Hendrawan Supratikno, Guru Besar UPH. Dan kita akan kembali usai jeda. Anda kembali lagi di Merah Putih dan di segmen terakhir ini kita akan menanyakan closing statement dari setiap narasumber dalam diskusi yang sangat menarik. Pak Manarap? Ya, baik. Saya tadi ada kelupaan satu, mungkin 2 kalimat barangkali ya. Kalau saya tetap berkeyakinan bahwa strategi low cost ini untuk kita menjadi senjata yang sangat ampuh dalam rangka menuju cita-cita bangsa kita ya. Saya memberi contoh satu aja. Yogyakarta terkenal dengan low cost-nya di sana itu ya. Itu memang domestik apanya? Yes. Itu contoh yang real itu ya. Yogyakarta itu semua turis domestik itu di sana. Dan sudah lebih banyak sekarang turis domestik itu datang di sana itu dibandingkan dengan Bali. Jadi bukan berarti low cost ini tidak sulit. Bukan dianggap sulit ya, tapi mudah dilaksanakan.
tinggal pemerintahnya menyuruh semua jangan mahal-mahal bikin, murah gitu. Itu saya kira. Jadi strategi low cost ini merupakan senjata yang sangat bagus ya, dan memang tidak salah Mike Reporter mengajarkan ini 1985 ya 84-85 dalam bukunya On Strategy, On Competition, bukunya sangat jelas dan Cina berhasil, itu luar biasa. Kami kira itu closing statement. Jadi kita memang harus tetap mengadopsi inilah kalau menurut pemikiran kami ya. Terima kasih. Artinya masih relevan ya, Prof. Hendrawan? Jadi penyakit terbesar ekonomi kita adalah high cost ekonomi, ekonomi biaya tinggi. Itu sebabnya saya setuju bahwa efisiensi dan menciptakan keunggulan biaya sesuatu yang harus terus-menerus kita lakukan. Dan yang kedua, kita harus optimis, tapi optimisnya harus hati-hati ya dan terukur. Terima kasih. Pak Nofrisal? Ya, efisiensi is a must. Kita udah sepakat. Kalau analogi lumbung padi tadi saya tambahkan, maka efisiensi itu akan membantu kita untuk survive. Lumbung itu dipergunakan apabila diperlukan kan, sebagai stok. Tapi sekarang kita masalah lumbungnya aja nggak punya. Jadi itu yang harus kita lakukan, dan strategi low cost, strategi katakanlah diferensiasi strategi dan sebagainya, itu adalah bagian dari industrial trajectory strategic plan. Itu yang harus kita bangun dan kita konsisten menjalankan itu. Begitu Luar kira-kira, biasa. Mbak Mai. Dr. Bram? Ya, buat saya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sesuatu kita harus tetap optimis. Ya, tadi bahwa low cost menjadi salah satu pilihan misalnya is okay gitu ya. Tetapi dengan catatan juga pasti ya, ranjau-ranjaunya harus kita singkirkan, duri-durinya. Mungkin itu akan menjadi jadi real ya, low cost beneran gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Dan tadi seperti yang Pak Maner bilang, kita harus beresin SDM. Itu aja. Baik. Itu. Jadi strategi untuk bisa mencapai low cost strategy ini duri-duri disingkirkan, dan juga pengelolaan SDM ini harus dibangun dari hulu agar kita bisa lebih efisien lagi dan juga berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami Prof. Hendrawan Supratikno, Guru Besar UPH, juga Dr. Insinyur Sri Bramantoro Abdinagoro, Deputy Head of Doctor of Research in Management Program BINUS Business School, juga Dr. Nofrisal, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan Logistik Ali, dan juga tentunya Dr. Manara Pasaribu, dosen PPIM FEB UI dan juga advisor Antikop sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan ini adalah akhir dari Merah Putih Paradoks Indonesia kali ini. Saya Mariana, sampai jumpa.